Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Sebelum kita mulai, perkenalkan, kami dari kelompok 1, analisis sentimen ulasan laptop HP Victus, tugas akhir pemrograman mesin. Nama saya Rifki Maulana, dilanjut dengan nama teman saya. Nama saya Maulana Syafif Muhazib. Saya Muhammad Junja Pratama. Nama saya Teduh Firmansyah. Nama saya Putra Karisma. Oke, hari ini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman mesin, mulai dari latar belakang, metodologi, sampai hasil evaluasi, termasuk beberapa temuan yang cukup mengejutkan yang justru kami anggap jadi nilai lebih dari penelitian ini. Setelah presentasi, kami juga akan demo langsung aplikasinya. Langsung saja kita mulai. Next. Buat yang pertama itu Ah. ada latar belakang. Bentar. Proyek ini berangkat dari permasalahan bahwa jumlah ulasan pelanggan terhadap laptop HP Victus di marketplace terus bertambah setiap hari. Setiap produk dapat memiliki ratusan bahkan ribuan ulasan sehingga sangat sulit jika harus dibaca dan dianalisis secara manual. Kondisi ini menyulitkan bagi calon pembeli maupun produsen untuk mengetahui bagaimana persepsi pelanggan terhadap kualitas produk seperti performa, sistem pendingin, baterai, maupun kualitas layar. Oleh karena itu, kami menerapkan teknologi machine learning dan natural language processing atau NLP untuk mengotomatiskan proses analisis sentimen. Sistem yang kami bangun mampu mengelompokkan ulasan ke dalam 3 kategori, yaitu positif, negatif, dan netral, sehingga informasi dari ribuan ulasan dapat dipahami lebih cepat dan lebih efisien buat para pembeli. Oke, next kita lanjut di slide 2, yaitu ada tujuan penelitian. Apa saja yang ingin dicapai proyek ini? Tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun sistem analisis sentimen terhadap ulasan laptop HP Victus menggunakan metode multinominal naive Bayes. Pertama, kami membangun metode klarifikasi yang mampu mengelompokkan ulasan menjadi 3 kelas sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Kedua, kami menerapkan Pipelin natural language processing yang terdiri dari proses folding, tokenizing, stop word removal, streaming menggunakan Stastril, kemudian pembobotan kata menggunakan TF IDF agar teks dapat diproses oleh model machine learning. Ketiga, kami membandingkan performa multinominal naive Bayes dengan logis regression sebagai model pembanding sehingga hasil evaluasi menjadi lebih objektif. Selanjutnya, model diimplementasikan ke dalam aplikasi web berbasis Streammill sehingga pengguna dapat melakukan prediksi sentimen secara interaktif melalui dashboard. Yang terakhir, kami mengevaluasi model menggunakan beberapa metode seperti accuracy, precision, recall, F1 score, serta validasi pada data ulasan asli untuk mengetahui kemampuan model dalam menghadapi data di dunia nyata. Oke, next kita lanjut di slide selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke data set. Data set awal kami itu 500 ulasan laptop HP Victus berbahasa Indonesia. Tapi waktu kami cek lebih detail, ternyata ada 69 ulasan yang isinya identik persis, duplikat. Jadi kami hapus dulu duplikat ini sebelum data dipakai untuk training.
Supaya tidak ada data yang sama muncul di data latih dan data uji sekaligus, setelah dibersihkan, dataset final kami itu 431 ulasan dengan komposisi 40% positif dan 40% negatif. Lalu serta 20%-nya netral. Untuk pre-processing teksnya ada 4 tahap. Ada case folding atau mengubah ke huruf kecil semua, lalu membersihkan simbol tapi kami mempertahankan angkanya. Stop word removal, dan terakhir stemming pakai sastrawi. Satu detail kecil yang ingin kami highlight. Versi awal kami itu sempat menghapus semua angka. Jadi misalnya RAM 16 GB berubah jadi RAM 3 GB aja. Informasi angkanya hilang total. Kami perbaiki supaya angka itu diganti jadi token, bukan dihapus. Supaya sinyal numeriknya tidak hilang. Oke, next. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi. Untuk kode aplikasinya kami tidak menaruh semuanya ke satu file besar. Kami bisa jadi modul-modul, ada config.py untuk semua pengaturan, preprocessing.py khusus untuk pipeline NLP, model.py untuk training dan prediksi, state.py untuk mengatur session, dan folder komponen yang isinya 5 modul tampilan, ada sidebar, prediksi, riwayat, evaluasi, visualisasi, dan dataset. Kami juga sudah siapkan 15 unit tes pakai PyTest untuk memastikan kode ini benar-benar jalan sesuai harapan, bukan cuma kelihatan jalan. Oke, next. Nah, ini hasil evaluasi pertama kami di data holdout. Model kami mendapat akurasi, precision, recall, lalu dan F1 score semuanya 100%. Dan ini bukan kebetulan satu kali doang. Kami juga uji pakai 5 volt cross validation. Jadi model dilatih dan diuji 5 kali di potongan data berbeda-beda. Hasilnya naive Bayes rata-rata 99,8% dan logistic regression 100%. Nah, di titik ini jujur kami sedikit agak curiga. Next. Akurasi 100% itu kelihatannya bagus, tapi di dunia nyata model sentimen analisis itu hampir tidak pernah sempurna. Nah, jadi kami curiga ada 3 kemungkinan. Pertama, masih ada data duplikat yang bikin data yang sama muncul di training dan testing. Lalu yang kedua, kosakata datasetnya mungkin terlalu sempit. Dan ketiga, indikasi dataset ini dibuat manual atau formulaik, bukan ulasan asli dari penggunanya. Daripada kami tutupi, kami putuskan untuk investigasi lebih dalam dan inilah yang kami temukan. Next. Oke, lanjut dengan slide. Boleh dilanjut. Oke, lanjut ke slide 9. Bukti diagnostik. Kami menganalisis kosakata dan dataset training kami dan hasilnya 83,1%. Kata akar di dataset kami itu hanya pernah muncul di salah satu kelas sentimen aja. Contohnya kata game. Kalau tentang kata game itu selalu muncul di ulasan positif. Kata bobot selalu di negatif dan kata inci selalu di netral, tidak pernah tertukar. Artinya kosakata itu nyaris tidak tumpang tindih antar kelas. Jadi model apapun, bukan cuma naive Bayes, bisa dengan gampang menghafal pembedanya. Ini bukti kuat bahwa dataset training kami memang bersifat sintetis atau formulaik. Lanjut, slide 10. Tapi kami tidak berhenti di situ. Untuk benar-benar membuktikan performa model ini ke dunia nyata, kami uji model kami ke 200 ulasan produk komputer dan laptop yang asli. Ini bukan data buatan kami sendiri, tapi kami ambil dari dataset bernama Predict ID. Hasil penelitian yang sudah dipublikasikan ilmiah. Isinya ulasan asli dari Tokopedia. Model kami belum pernah sama sekali
sama sekali melihat data ini sebelumnya. Dan hasilnya akurasi yang tadinya 100% di data holdout turun jadi 41,5% di data asli ini. Ini gap yang besar. Tapi justru inilah yang membuktikan bahwa performa 100% tadi itu karena karakteristik dataset trainingnya, bukan karena model kami benar-benar sempurna. Next. Jadi sepanjang penelitian ini kami menemukan beberapa masalah dan langsung kami perbaiki. Saya rangkum singkat saja. Ada 69 data duplikat, kami hapus. Pre-processing yang tadinya buang semua angka, kami perbaiki menjadi jadi mempertahankan sinyalnya. Yang tadinya cuma satu kata split data, kami tambahkan cross validation 5 volt. Kami tambahkan juga model pembanding logistik regression, fitur highlight kata yang tadinya cuma pakai kamus manual. Kami ganti jadi benar-benar berdasarkan kontribusi TF, IDF ke model. Dan yang paling penting, akurasi 100% yang awalnya tanpa penjelasan, sekarang kami lengkapi dengan diagnostik kosakata dan validasi eksternal tadi. Sekarang saatnya beralih ke demo aplikasi. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Oke. Nah, supaya teman-teman semua yakin bahwa semua yang saya sampaikan barusan itu nyata dan bukan cuma slide, sekarang saya akan tunjukkan langsung aplikasinya secara live. Kita sudah membuka situs aplikasi HP Victus Sentiment-nya. Ini tampilan beranda aplikasi kami. Di sidebar kiri ada info tim kami, tim peneliti. Dan di bawahnya ada ringkisan performa model, akurasi, precision, recall, F1 score yang otomatis terhitung setiap kali aplikasi ini dijalankan. Bukan angka yang kami tulis manual di slide. Oke, tab prediksi. Kita tutup dulu sidebarnya. Di tab prediksi ini, saya bisa memasukkan ulasan apa saja dan modelnya akan langsung memprediksi sentimen. Contoh, saya akan tulis laptop ini kencang buat gaming, tapi kipasnya agak berisik. Kemudian klik tombol prediksi. Nah, ini hasil prediksinya beserta persentase confidence untuk masing-masing kelas, positif, negatif, dan netral. Kami juga sediakan tombol contoh cepat kalau mau ada coba yang sudah disiapkan, dan ada fitur upload CSV untuk prediksi banyak ulasan sekaligus. Di sini kita bisa upload file database-nya, dataset. Oke, lanjut. Kita demo tab evaluasi model. Ini tab yang paling penting. Di sini bisa dilihat langsung live semua yang saya sampaikan di slide tadi. Akurasi, precision, recall, F1 score. Semuanya di 100% di data holdout. Sama persis dengan yang teman saya sampaikan di slide ke-7. Ini hasil 5-fold cross validasinya, membandingkan naive bias dengan logistic regression, semua yang kita jelaskan tadi. Validasi eksternal. Ini validasi eksternal. Validasi eksternal ke 200 ulasan asli data publik. Bisa dilihat live di sini, akurasinya turun dari 100%
ke 41,5%. Persis yang teman saya sampaikan di slide 10 tadi, ini bukan angka yang kami rekayasa. Ini terhitung otomatis setiap kali aplikasi dijalankan ulang. Terus ini adalah diagnostik kosakata 100%. Bisa dibukti diagnostik 83,1% kata itu eksklusif ke satu kelas saja, sesuai yang teman saya jelaskan di slide 9. Terus kita ke uji ketahanan. Dan yang terakhir, ini uji ketahanan pakai kalimat-kalimat yang kami tulis manual dengan gaya bahasa yang lebih natural. Bisa dilihat confidence-nya jauh lebih rendah dan bervariasi dibanding data training. Demo bagian 4, tab visualisasi. Di tab visualisasi ada distribusi sentimen dan word cloud per kelas. Bisa dilihat kata-kata dominan di tiap kelas itu berbeda-beda. Ini juga mendukung temuan soal kosakata yang eksklusif tadi. Dan di tab dataset, kita bisa jelajahi langsung data ulasan yang dipakai. Bisa difilter berdasarkan sentimen atau dicari kata kuncinya. Baik itu tadi demo aplikasi, sekarang kita kembali ke slide untuk menutup. Kembali ke slide aplikasi presentasi. Maaf. Slide 12, tolong Mas Akif. Fitur aplikasi. Seperti yang barusan saya tunjukkan, aplikasi kami punya 6 fitur utama. Yang pertama yaitu prediksi sentimen, prediksi batch level CSV, riwayat prediksi, evaluasi model, visualisasi data, dan dataset viewer. Next. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya bisa saya simpulkan. Yang pertama, kami berhasil membangun pipeline TF-IDF dan naif bias yang berjalan stabil di aplikasi Streamlit kita. Kedua, kami tidak berhenti di angka holdout yang tinggi. Kami uji lebih jauh lewat cross validation, diagnostik kosakata dan data eksternal. Yang ketiga, akurasi 100% yang tadinya kelihatan sempurna, terbukti itu karena karakteristik dataset kami, bukan karena kemampuan model yang sesungguhnya. Dan keempat, di data asli performa kami turun jadi 41,5%. Dan ini justru bukti kredibilitasnya. Evaluasi kami bukan kelemahan yang perlu kami tutupi. Next. Selanjutnya, keterbatasan pengembangan lanjutan. Kami juga sadar penelitian ini masih ada keterbatasan. Dataset training kami bersifat sintetis, bukan ulasan bebas dari pengguna asli. Data eksternal yang kami pakai untuk validasi juga cuma 2 kelas, tidak ada netral, dan ukuran dataset training kami juga masih relatif kecil. Untuk pengembangan selanjutnya, kami sarankan kumpulkan dan label ulasan HP Victus asli langsung dari marketplace. Perluas data eksternal supaya kelas netral juga bisa divalidasi. Dan mungkin coba model yang lebih kompleks seperti Indobart untuk menangkap konteks kalimat yang lebih kaya. Next, bisa dilanjut, Mas Sakif. Maaf, selanjutnya kita akan membahas laporan akhir yang berisi itu pembahasan coding, modeling, deployment. Oke, Mas Akif tolong bisa dibuka dokumen laporan akhir. Bentar, saya buka dulu. Maaf. Bisa gede ya?
Kita langsung pembahasan coding saja ya. Tadi latar belakang kan sudah. Pembahasan. Oke. Nah, sekarang kami akan masuk ke pembahasan implementasi ke coding. Struktur proyek kami modular, dipisah menjadi beberapa file agar mudah dipelihara. Sebagai entry point, folder SRC berisi seluruh logika dan folder data berisi dataset. Maaf, saya saja yang share screen untuk VS Code. Apakah terlihat? Lihat. Aman. Oke. Saya ulangi tadi ya. Kami akan masuk ke pembahasan implementasi coding. Struktur proyek kami modular, dipisah menjadi beberapa file agar mudah dipelihara. Ini app.py sebagai entry point. Folder SRC berisi seluruh logika dan folder data berisi dataset. Dataset yang kami gunakan berisi 500 ulasan laptop HP Victus berbahasa Indonesia dengan 3 label yang berisi positif, negatif, dan netral. Dataset ini disimpan di dataset.csv di sini dengan 2 kolom utama, ulasan dan sentimen. Ini. Saat proses eksplorasi awal, kami menemukan bahwa 500 baris tersebut ternyata ada 69 baris yang duplikat persis seperti yang saya jelaskan atau teman saya jelaskan tadi. Oke, lanjut ke tahap pre-processing. Sebelum teks bisa diproses oleh model machine learning, teks mentah harus berbahasa Indonesia melalui beberapa tahap pembersihan yang kami implementasikan di file src preprocessing.py yaitu case folding. Bentar. Case folding, semua huruf diubah menjadi huruf kecil supaya kata bagus dan bagus B-nya itu ada yang besar ada yang kecil itu dianggap sama oleh model. Nomor 2 itu pergantian token angka. Misal semua rangkaian digit itu misalnya 16 GB menjadi token angka. Ini penting karena versi awal kode kami justru membuang semua angka sepenuhnya. Nomor 3 itu filtering karakter non-alfabet, simbol dan tanda baca, dan karakter lain selain huruf dan spasi dihapus. Nomor 4, stop forward removal. Kata-kata umum yang tidak dan seperti yang dan dihapus menggunakan library PY Sastrawi. Nomor 5, steaming. Kata diubah ke bentuk dasarnya. Misalnya, kencangnya menjadi kencang. Juga menggunakan PY Sastrawi. Seluruh tahapan ini digabung dalam satu fungsi, clean text. Nih, di clean text ini. Panggil untuk setiap ulasan sebelum ke tahap ekstraksi fitur. Selanjutnya, next. Nomor 3.3 ekstraksi fitur dengan TF-IDF. Silakan, ada yang mau melanjutkan? Dokumennya. Langsung saja. Oke. 3.3 ekstraksi fitur dengan TF-IDF. Setelah teks bersih, kami mengubahnya menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF Vectorizer dari scikit-learn dengan konfigurasi max_feature sama dengan 3000. Membatasi jumlah fitur atau kata unik yang dipertimbangkan supaya model tidak terlalu kompleks. RAM_range sama dengan 1,2, model tidak hanya melihat kata tunggal atau unigram, tapi juga pasangan dua kata berurutan atau bigram
Misalnya tidak puas, yang maknanya berbeda dari kata puas saja. Nilai TF-IDF ini mempresentasikan beberapa penting sebuah kata terhadap satu dokumen ulasan, relatif terhadap keseluruhan korpus dataset. Boleh dilanjut? Bagian 4, arsitektur model. Oke, saya lanjut saja. Arsitektur model. Model utama yang kami gunakan adalah multinomial naive Bayes dengan parameter alpha 0,5 sebagai smoothing parameter. Sebagai pembanding, kami juga melatih model logistic regression sebagai baseline, supaya kami punya konteks apakah performa naive Bayes itu benar-benar baik atau sekadar wajar. Selanjutnya, strategi evaluasi ganda. Kami menggunakan dua strategi evaluasi sekaligus. Model.py ini. Pertama, straight file 5-fold cross validation. Dataset dibagi menjadi 5 secara seimbang berdasarkan proporsi kelas. Lalu model dilatih dan diuji sebanyak 5 kali dengan kombinasi data yang berbeda. Penting untuk dicatat, proses TF-IDF di-feed ulang di dalam setiap fold melalui pipeline, sehingga tidak ada kebocoran informasi dari data validasi ke proses training. Hasilnya dilaporkan sebagai rata-rata dan standar deviasi. Jauh lebih dapat dipercaya dibandingkan satu angka tunggal dari satu kali split saja. Kedua, holdout train 80/20. Yang stratified berdasarkan kelas. Digunakan untuk melatih model yang aktif dipakai aplikasi lengkap dengan confusion metric dan classification report yang mudah dibaca. Selanjutnya, Oke, buat hasil evaluasi dan temuan penting, yang pertama itu setelah proses training, model kami mencatatkan akurasi, precision, recall, dan F1 score yang sangat tinggi, mendekati 99-100%, baik pada hold test set maupun cross validation. Di titik ini kami tidak berhenti dan langsung puas dengan angka tersebut. Kami justru curiga apakah wajar sebuah model mencapai akurasi hampir sempurna. Karena itu kami melakukan 3 diagnosis tambahan. Yang pertama itu ada validasi eksternal menggunakan 200 ulasan asli dari Tokopedia, diambil dari dataset publik akademis dari PRDCT ID Sutoyo dan kawan-kawan 2022 jurnal Data in Brief. Data yang belum pernah dilihat model sama sekali saat training, hasilnya mengejutkan, akurasi anjlok dari 100% menjadi 41,5%. Yang kedua itu ada diagnostik kemurnian kosakata. Kami menemukan 83,1% dari seluruh dasar hasil setting dalam dataset training ternyata hanya pernah muncul pada satu kelas sentimen saja. Misalnya kata game setelah muncul di ulasan positif, kata bobot selalu di negatif. Kosakata yang begitu sempit dan bersih inilah yang membuat kami klarifikasi menjadi nyaris trivial bagai model apapun. Mengidentifikasi dataset training kami bersifat sintetis atau template, bukan ulasan bebas dari pengguna nyata di lapangan. Yang ketiga itu uji ketahanan informal. Dengan 5 kalimat yang kami tulis manual dengan gaya lebih natural dan ambigu, hasil tingkat keyakinan model turun signifikan dari sekitar 100% menjadi
berkisar 44,94% dan sebagai prediksi bahkan sebagian dari prediksi bahkan meleset. Oke, udah kita lanjut aja ke 5.1. Boleh Mas Teduh dilanjutkan? Maaf Mas, mic-nya Masih tolong. di mute, Mas. Oh ya, mohon maaf. Oh ya, mengapa Streamlit? Karena agar tuh model ini tidak hanya berhenti di notebook atau script, kami mendeploynya menjadi aplikasi web interaktif menggunakan Streamlit. Kami memilih Streamlit ini karena memungkinkan kami membangun antarmuka web hanya dengan Python murni, tanpa perlu menulis HTML, CSS, atau JavaScript secara terpisah. Cocok untuk prototipe akademis seperti ini nih. Lalu arsitektur aplikasi, struktur aplikasi kami modular app.py sebagai orkestrator utama yang hanya mengatur alur halaman. Lalu sementara seluruh logika bisnis dipisah ke dalam paket src. Ada config.py untuk konfigurasi terpusat, processing.py, model.py, state.py untuk session state dan folder components yang berisi setiap tab UI terpisah. Pendekatan ini membuat kode itu lebih mudah dipelihara dan diuji. Kami manfaatkan juga st.cache_resource agar proses training model yang cukup berat karena melibatkan cross validation hanya dijalankan satu per kali sesi server, bukan berulang kali. Pengguna berinteraksi dengan aplikasinya itu. Lanjut. Oke. Kita udah ya sebagai kesimpulan ya, sebagai penutup juga dapat kami simpulkan bahwa kami berhasil membangun sistem klasifikasi sentimen ulasan laptop HP Victus menggunakan multinomial, naive Bayes dan TF-IDF dengan pre-processing bahasa Indonesia yang lengkap secara metrik internal. Model menunjukkan performa yang sangat tinggi, namun setelah diuji dengan data eksternal yang benar-benar nyata, performanya turun signifikan. Ini menjadi pembelajaran penting bahwa evaluasi model tidak boleh berhenti pada metrik all-out sementara. Model ini telah kami wujudkan sebagai aplikasi web interaktif berbasis Streamlit yang siap digunakan dan dikembangkan lebih lanjut. Ada yang mau menambahkan? Mungkin Mas Putra mau menambahkan untuk pengembangan ke depannya? Ya, boleh saya tambahkan, untuk pengembangan ke depan kami menyarankan pengumpulan dan pelabelan data ulasan real dalam jumlah lebih besar dan lebih beragam ya, agar model dapat belajar dari kosakata dan gaya bahasa yang lebih mencerminkan dunia nyata. Bukan dataset yang bersifat template atau sintetis semacamnya. Ya. Udah. Demikian presentasi dari kelompok 1, kelompok kami. Kami sangat terbuka untuk feedback atau ada saran gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.